Hai semuanya, halo, selamat sore dan sekarang balik lagi nih sama Rehan di sini. Sekarang di tanggal 31 Desember 2021 ya. Sekitar 5 hari ternyata gue nih nggak ngetek, nggak tahu kenapa, gue lagi malas atau gimana. Rencananya semalam aturan gue udah ngetek tuh, cuman semalam itu juga mungkin udah jam 10, udah nggak ngantuk juga gitu, kurang kondusif. Dan beberapa hari ini gue lagi sariawan gitu, jadi sakit kadang kalau ngomong. Jadi nanti kalau tiba-tiba suara gue ini kok kayak orang cadel atau gimana, itu gara-gara ini ya, gara-gara apa namanya tuh, gara-gara sariawan makanya sakit kayak gini. Dan semalam juga ada kendala, gue udah ngetek udah berapa gitu, kayak udah 20 menitan. Tiba-tiba pas gue lihat cek di record ya, nggak nge-record, kan kurang ajar ya. Jadi hari ini gue ngemastiin dulu, oh nih recordnya udah nyala gitu, kerekam, dan alhamdulillah better gitu. Kemarin juga gue harus tutup toko lebih awal gitu. Yang biasa gue tutup tuh paling cepat jam 8 atau paling lama jam 9. Kemarin tuh sekitar jam 7 gue udah tutup, karena tanggal 8-nya itu gue mau nonton, itu di tanggal 29 ya. Gue mau nonton bola gitu, Indonesia lawan Thailand, dimana hasil akhirnya Indonesia itu harus kalah 4-0 padahal baru di leg pertama. Sangat disayangkan banget. Dan leg keduanya nanti adalah tanggal 1, berarti which is besok ya. Kita harus gimana ya, ada beberapa yang udah pasrah aja gitu. Seandainya Thailand nggak datang, katanya leg 2 tuh Thailand juga tetap menang gitu, menang WO juga, bisa menang WO gitu, 4-3 gitu kan. Cuman kan kata Thailand nggak mungkin kayak gitu ya, kalau kayak gitu kan tidak menghargai Indonesia dan pasti udah diserang dong sama netizen Indonesia. Nah tapi kenyataannya kayak gitu. Dan gue liat juga videonya Coach Justin gitu. Jadi Coach Justin tuh gue ngeliat dia itu sebelum bermain dia nge-tag gitu di dalam satu video nih. Jadi kayak satu video ada 3 session gitu. Terus setelah babak pertama dia nge-tag, setelah babak kedua udah selesai hasil dia nge-tag juga gitu. Dan gue lihat juga di videonya Coach Justin, dia bilang katanya kita harus mengakui juara AFF tahun ini adalah Thailand gitu. Cuman gue nggak tahu sih, banyak yang berharap juga gitu. Kayak katanya Barcelona aja dulu pernah kalah 4-0 lawan PSG terus dibalikin di leg kedua jadi 6-1 gitu. Gue berharap, nggak tahu juga bakal kayak gimana. Mungkin Indonesia bisa kayak gitu kan, kita punya pelatih sekelas Sintayong yang mana pernah ngebawa Korea Selatan itu ke Piala Dunia gitu, dan di sana juga bagus gitu, jadi sorotan juga ya. Walaupun waktu itu kan ada Son sama ya beberapa gitu. Tapi Indonesia juga bisa mungkin ya. Gue nggak tahu nanti gimana nih Sintayong. Mungkin coach juga dilihat katanya agak kurang suka kemarin dengan taktik yang diturunkan tuh gimana ya. Kamu bisa lihat aja ya teman-teman di videonya Coach Justin gitu. Dan kira-kira besok gimana menurut kamu, Indonesia bisa menang apa enggak? Dengan miracle bisa ngegolin 3 gitu. Kalau 2-0 kan gue juga bilang waktu awal ya, babak pertama 2-0 gue bilang wah leg kedua harus ngegolin 3-0, bisa nggak ya gitu ya. Itu cuma 3-0 gue ragu. Sekarang ini Indonesia harus ngegolin minimal 5-0 gitu. Bisa ya kalau Indonesia mainnya 12 tapi 12 pemain gitu. Nggak bisa lah, gue pasti kita harus berharap gitu. Jangan berpikir yang enggak, yang penting kita harus support sih, yang penting itu sih. Entar biarkan keajaiban yang berkata gitu. Dan seperti yang dibilang gitu, ini sepak bola semuanya mungkin terjadi gitu. Kecuali kalau Thailand WO dia ya. Fix menang piala WO, itu kan nggak mau main doang dia WO. WO nih nggak mau main. Tapi nanti pas pembagian piala datang deh. Oke. Seperti biasa kita ke Line Today. Gue mau lihat ada berita-berita apa nih hari ini. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu ada berita apa yang lagi viral, misalnya yang lagi upcoming, terupdate gitu, nih bisa nih dengerin ya. Pertama ada dari Kumparan nih. Beritanya agak kurang enak ya, karena ternyata nih judulnya gue baca nih, profil AKP Ganesha Sinambela, polisi yang kena OTT korupsi uang SIM di Ambon. Wah, ini oknum ya, lagi-lagi oknum. Wah, uang SIM, ini ada foto bapaknya, namanya, pangkatnya, wah kelihatan banget. Gue nggak tahu gimana nanti ininya, cuman
Katanya nih Kasat Lantas sebagai perwira dinonaktifkan sementara sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut gitu. Mungkin ada yang cepu atau gimana, gue kurang tahu ya. Cuman ya mungkin beritanya kamu bisa langsung lihat di Line Today ini dari Kumparan, atau bisa langsung ke Kumparannya langsung. Next, nah ini ada yang baiknya nih. Jadi Kapolri katanya dari Republikawan, kata Kapolri nih lebih baik kumpul keluarga di rumah saat tahun baru. Nah benar, jadi mungkin biar nggak peredarannya nggak kemana-mana gitu kan. Maksudnya kalau lu pulang kampung lagi liburan atau gimana, siapa tahu lu bawa penyakit. Itu sih gue awal-awal tuh waktu ini COVID-19 ini berada, gue takut banget gue yang jadi bawa penyakit gitu. Next, itu gimana ya yang kemarin orang yang pertama kali kena COVID kan, yang di Depok gitu, dia membawa penyakit untuk semua orang ya. Walaupun yang ngebawa penyakit katanya ada bule gitu, Jepang gitu kan. Cuman ya berarti tetap aja dia orang pertama di Indonesia sih. Next, ada ini ya, ini viral katanya seorang ibu-ibu penjual bubur, dia curhat ke Kapolri ngirim video kalau ternyata motornya itu dirampas, dicuri. Nah gitu ya, banyak ya. Jadi sekarang gara-gara mungkin Kapolri melek teknologi kayak Ridwan Kamil, jadi apa-apa kita bisa langsung komen aja, lapornya ke situ gitu. Nah, ibu-ibu gini juga, makanya waktu kemarin ada sempat viral juga, Kapolri di pidatonya dia bilang katanya ini gimana nih, masa orang-orang banyak lapornya langsung ke Kapolri gitu, padahal masalahnya adalah yang level-levelnya polsek atau polres gitu kan. Jadi masih ada kurang gitu mungkin penanganannya atau gimana. Mungkin sekarang padahal Kapolri-nya udah bagus gitu ya. Mungkin SOP sebenarnya udah ada, cuma oknumnya aja. Gue waktu itu pernah ingat banget nih, ini salah satu good experience yang gue dapatkan di dekat rumah gue. Rumah gue di Bekasi gitu kan, berarti polseknya yang dekat dari rumah gue adalah Bekasi Selatan tuh. Waktu itu gue ingat banget, adik gue habis vaksin. Terus ternyata vaksin itu nomor yang di input atau nomor yang ditulis di kartu, dulu kan masih ada kartunya gitu ya. Jadi sebelum vaksin ya tolong diisi dulu biodata gini di kartunya. Itu mungkin ada salah nulis, atau orang yang nge-input itu mungkin dia banyak kan nginputin orang, ketik-ketik angka semua atau keyboardnya tipe atau gimana gitu kan. Tiba-tiba salah input lah, jadinya ketika masalah kartu itu kan dulu kartu naik nih ke zamannya adalah Peduli Lindungi. Adik gue tiba-tiba nggak keluar nih di Peduli Lindungi, nicknya udah dimasukin, dibilang belum vaksin gitu kan. Gue bilang nggak apa-apa, kalau belum keluar lu bisa ikut vaksin yang ini nih, yang dari Amerika, Pfizer. Sebelumnya gue sama adik gue kebetulan Sinovac kan, cuman adik gue nggak mau, dia macem-macem nanti masuk semua vaksin gitu, malah jadi mutan beneran gitu kan. Akhirnya kita urus lah, gue nanya kan ke puskesmasnya gitu. Jadi waktu itu ke puskesmas nanya. Nah dari puskesmas saya tahu, lapor coba ke polisi, polsek gitu. Nanti di situ digantinya. Oke, langsung gue kesana gitu, nggak pakai lama, deket dari rumah kan. Paling yang enak adalah parkirnya aja kali ya, parkirnya bayar gitu. Kan katanya kalau yang mau berkunjung bikin SKCK atau apa, parkir di belakang gitu. Pas di belakang ada tukang parkirnya, diminta 2.000, ngeluarin motor dan masukin motor sendiri gitu, dimintanya 2.000. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang. Mungkin ya, lagi pula kan di lahan parkirnya adalah di belakang polsek gitu. Ada berani juga curanmor di belakang ke polsek gitu. Gokil sih. Nah after that, jadi adik gue nggak mau kan parkir, untung luar biar gue aja nih yang masuk. Jadi adik gue tunggu di luar, dia takut juga kalau ketemu polisi, mungkin serem atau gimana gitu kan. Maksudnya mungkin dia ada trauma tersendiri gitu, pernah ketilang atau gimana, whatever, mungkin lu gitu kan. Gue jadi takut nih kalau lewat daerah sini, pernah ketilang biasanya gitu. Gue takut nih lewat sini, dulu gue lagi naik mobil sama temen gue ketilang. Mungkin gitu, macam-macam, pasti ada juga kan dari kamu yang kayak gitu kan. Nah habis itu gue ngelapor lah, gue cerita dikit, langsung tanya, apa maaf mau ini ngelapor ke mana gitu. Nih tolong ke bagian hubungan masyarakat atau apa gitu, pokoknya yang berhubungan sama masyarakat. Iya, ruangan mana pak, di sini di situ ya. Terus pas gue kesana masih kelihatan bapaknya, yang ini pak, iya ketok aja, masuk aja gitu. Oke, gue langsung masuk.
di sana gue cerita nih ya begini, adik saya salah input, orangnya salah input. Oh ya udah sebentar, tolong ini ya, dikasih tahu KTP-nya berapa, terus bukti vaksinnya apa gitu, dikasih nih dulu, masih pakai kartu gitu kan. Udah cepet, nggak pakai birokrasi yang terlalu lama gitu, satu pintu literally gitu, udah 15 menit jadi gitu. Terus akhirnya gue pulang, nggak lama, nggak nyampe sejam, pas adik gue login ke Peduli Lindungi gitu kan, jadi mungkin tadi udah login terus keluar lagi, udah keluar sertifikat dia. Jadi wah, sangat membantu banget ya itu ya. By the way, buat itu Polsek Bekasi Selatan tuh kerjanya gercep. Dan pas gue ada ke ruangannya, nggak cuma gue doang, terus tiba-tiba ada lagi yang ada gitu. Jadi masyarakat tuh langsung ke sana gitu, nggak harus bertele-tele, harus ngisi formulir, fotokopi KTP gitu-gitu, enggak ya. Itu sih sempat viral katanya, Indonesia sok-sokan ngomongin meta buat meta, gara-gara Facebook kan jadi meta gitu. Jadi nanti ada katanya ke Justin Bieber kalau konser tuh kita nggak usah ini lagi, jadi udah ngeliat dari laptop aja, nggak usah kemana-mana gitu kan. Justin Bieber aja harus ini dia konsernya online gitu, pakai virtual, banyak gue lihat itu. Tapi kayaknya kurang seru ya, gue nggak tahu juga, gue belum pernah nyobain yang konser lewat virtual session gitu, gue belum pernah coba sih. Dan next, jadi kayak gitu ya, jadi pengalamannya tuh pasti ada juga, walaupun ada yang pengalaman jelek tapi nggak semuanya berarti oknum tuh, benar tuh kalau yang itu, yang kalau lu dapat masalah jelek tuh pasti dari oknum ya, nggak semuanya kayak gitu cuy. Terus ada lagi nih dari medcom.id, 4 fakta penangkapan artis CA terkait kasus prostitusi. Waduh, kenapa gue kliknya kayak gini ya? 4 fakta ya. Yang pertama nih, katanya artis CA adalah seorang pesinetron. Wah, terus adalah artis CA ditangkap di sebuah hotel mewah di Jakarta, bukan di Surabaya, bukan di mana-mana, Jakarta ya. Artis CA ditangkap bersama mucikari. Oh, bukan sama ininya berarti pelanggan ya, tapi sama mucikari ya. Apa sebenarnya yang mesen itu adalah sebenarnya polisi yang lagi nyamar? Nggak tahu ya, nanti mungkin ada dikasih tahu nanti beritanya lebih lanjut kayak gimana. Terus yang keempat, yang terakhir, faktanya adalah artis CA masih menjalani pemeriksaannya. Iya dong, yang gini-gini fakta emang nggak penting. Berarti 3 fakta aja, dibilang kayak 3 fakta kayak kurang deh, 4 deh coba ya. Apa ya kira-kira? Oh ini aja masih diperiksa, kan faktanya emang masih diperiksa sekarang. Aduh. Next ada dari Kumparan nih, masih di Land Today katanya, judulnya nih, pengungsi Rohingya yang berlabuh di Aceh jalani karantina 14 hari. Wow, masih turut prokes ya, mungkin dia gara-gara ke Indonesia harus prokes, tapi kan namanya pengungsi Rohingya nggak ada paspor atau gimana. Ini ada, gue pikir ya, ini waktu gue ngeklik ini ada pendapat, gue ngasih 2 pendapat sih, ada yang pro, ada yang kontra juga. First mungkin kontra dulu ya. Kayak kontra gitu, kita ngapain sok bantuin orang gitu kan, orang nggak punya lahan, nggak punya tempat tinggal, akhirnya ke negara kita kasih tanah gitu. Sedangkan di negara kita aja rakyatnya masih banyak yang miskin, sedangkan kita mau ngasih anggaran adalah untuk mensejahterakan, membantu dari kaum ini gitu. Misalnya dia kalau pengen tinggal di Aceh gitu kan. Cuman kan itu depo kontranya gitu, mungkin dilihat kita negaranya masih berkembang, masih miskin, kalau mungkin kayak di Eropa atau misalnya di Prancis, Amerika mungkin boleh gitu. Ntar negara kita makin sempit, makin banyak kejahatan gitu, dia belum tentu yang datang orangnya baik apa buruk gitu, malah nanti bawa penyakit dari sana atau gimana gitu, banyak banget kan. Itu yang dari kontranya. Nah, gue ketemu juga pemikiran gue adalah pro-nya. Jadi mana di sini pro-nya adalah bisa dilihat, gue ngambil contoh adalah negara Prancis. Waktu kemarin menang Piala Dunia, yang benar-benar darahnya Prancis murni mungkin sedikit gitu, nggak semuanya. Dimana skuad Prancis yang waktu itu adalah banyak yang mix dari imigran. Contoh kayak Paul Pogba itu dari mana gitu kan. Terus ada Kante kan, terus ada Benzema kan, pokoknya nggak semuanya murni darah benar-benar Prancis gitu. Jadi salah satunya adalah kalau emang ini kita bisa mungkin berdayakan, misalnya gitu kan, mungkin nanti di generasi kedua atau generasi ketiganya bisa jadi atlet, karena mungkin kan stamina orang Rohingya atau gimana gitu bagus gitu. Jadi mungkin bakal jadi makin kaya juga, seperti yang dibilang sama
Pancasila berbeda-beda malah makin bagus gitu. Beda-beda, banyak kelebihan satu sama lain gitu, dipakai, dipergunakan gitu. Gimana asal kita tetap harus diversity gitu, harus tetap menurunkan ego, nggak boleh gitu, tetap harus berjuang di satu landasan yang sama gitu, maksudnya mempersatukannya itu gitu. Kayak Siska dibilang katanya mempersatukan bangsa. Oke, itu ya beritanya, mungkin kamu nanti bisa lihat aja di Line Today ini, di kumparannya. Gua nggak mau baca juga gimana nya. Mungkin yang seret jodoh mungkin bisa ini ya, yang seret jodoh. Rohingya. Next, ini ada kabar yang agak kurang enak, jadi mungkin kita dibantu doa juga dari tribunnews.com. Nih, kondisi membaik, Dorce masih harus rawat jalan dan terapi rutin. Sakit, salah satu seniman ya, bisa dibilang karya-karyanya bagus gitu. Terapi rutin, wajib kontrol makanan. Nah, di sini lihat dari fotonya lagi dijengukin sama Ruben Onsu, sama juga sama Pak Erick Thohir gitu. Emang sih orang baik gitu, pasti juga walaupun ujiannya berat juga jadi orang baik gitu. Tapi kan pasti di sekitarnya banyak orang-orang yang dibantu dan pasti ngebales gitu. Ngebales ya pasti suatu saat dia juga bakal ngebalikin bantuan yang dulu gitu. Ini nyaman dulu Ruben gitu kan, di acaranya Dorce di apa gitu, kayaknya gitu ya. Tapi gue nggak tahu deh gimana caranya. Ini mungkin bisa lihat juga gimana apa sakit apa gitu, kamu bisa lihat ya, karena dilihat sih katanya dilarikan ke rumah sakit pada tanggal 23 Oktober 2001 ke Rumah Sakit Pusat Pertamina menggunakan mobil ambulan. Mungkin sakit atau gimana ya masuk rumah sakit. Udahlah, gue belum baca juga, terus gue baca dulu tadi ya. Sorry ya, next mungkin bisa lihat ya di tribunnews.com. Next, dari Insert Live, ini jelang tahun baru. Acen Sinaga dan suami positif COVID-19 ya. Ini jadi mungkin ya bisa dibilang lagi, jadi ajang tahun baru, kalau misalnya bisa nggak kemana-mana, di rumah juga gitu, harus tetap ingat kalau dunia masih belum baik-baik saja, masih ada penyakit gitu. Atau emang kalau emang terpaksa harus keluar, ingat prokesnya, protokolnya gitu. Gue nggak tahu nih dalam sebulan ini gue udah berapa kali refill hand sanitizer, mungkin udah 3 kali gitu refill hand sanitizer dalam sebulan ini ya. Karena emang tetap harus prokesnya, jangan lupa pakai masker, oke, everyone. Dan yang gue lihat ya dari kalau misalnya Aceh Sinaga sama pasangannya malah kena COVID, mungkin baik disuruh istirahat, jangan kerja dulu, bisa menjalin komunikasi pasti lebih banyak lagi dengan pasangan. Mungkin yang sebelumnya jarang komunikasi, kasihkan kerja, sekarang pasti makin dekat gitu, pasti ada hikmahnya gitu, malah makin sayang. Gue inget banget dulu tiba-tiba bokap gue kena ngenak badan, terus gue harus akhirnya adik gue juga kena gitu. Nah, gue lagi di Jogja kan, mereka tuh lagi di Jakarta gitu, karena mereka berdua ternyata badannya udah gak enak. Ayah gue fix COVID, nah adik gue juga badan gak enak, jadi kita asumsikan fix COVID kan. Akhirnya gak ada yang ngurusin nih, nanti gak ada yang bisa beli galon atau apa. Akhirnya gue lah turun langsung ke rumah. Mereka ayah dan adik gue di lantai 2, gue tetap di lantai 1. Gue yang masakin, gue isi galon, mau apa, air panas, teh, apa, gue yang masakin semuanya. Yang ngurusin, lagi mau makan apa, makan ini. Dan ternyata ketika lagi COVID itu, kebetulan gue mungkin di lingkungan yang baik gitu. Tetangga gue tuh udah kayak, oke, setiap ada yang COVID kita patungannya iuran gitu. Ada yang ngasih berapa atau apa, ternyata dikasih makanan tiap hari, siang-siang tuh dikirimin makanan. Wah, so good banget sih Bekasi ya. Mungkin tempat kamu ada yang juga yang kayak gitu, mungkin dikasih, di share apa nih, misalnya persatuan di lingkungan rumah kamu tuh kayak gimana. Nah, kalau di rumah gue kan kayak gitu ya. Akhirnya gue tahu nih kalau misalnya kayak gue lagi di tengah-tengah ini rawan gue kena COVID juga, berarti gue harus adalah tetap makan yang tepat waktu, makan yang sehat, minum vitamin. Kalau ada waktu kesempatan olahraga di bawah sinar matahari, itu gue kayak gitu. Nah, tapi mungkin adik gue sama ayah gue tuh agak bebel orangnya, nggak tahu juga. Mereka tuh sehatnya jadinya lama gitu, sedangkan gue aja mungkin ngeliat,
ini gue gara-gara di tengah-tengah orang covid, aduh agak sakit juga badan gue gitu kan. Mungkin tiba-tiba cewek gue bilang kalau di telepon tuh sumeng apa, udah mulai suaranya agak aneh, parau gitu. Cuman ya alhamdulillah gue juga nggak terlalu parah gitu, dan recovery-nya cepet gitu. Emang susah sih kalau jadi beban anak pertama ya. Pertama nggak boleh sakit, nggak boleh mati duluan, kemana nanti orang tua, siapa yang mau kerja, adek gini gitu, banyak lah pokoknya. Mungkin ada yang ya jadi salah satu anak pertama kayak gue pasti mikir gitu, anak pertama nggak boleh sakit, anak pertama nggak boleh gagal, anak pertama harus cepat dapat kerja gini. Aduh, bingung. Next ada lagi nih dari kabarmedan.com. Wah lagi viral nih, katanya viral wanita berdaster ngamuk di toko sepatu, mengaku sebagai istri dari Kejari Tebing Tinggi. Kejari itu kalau nggak salah kepala jaksa Republik ya, kepala jaksa gitu ya. Dan ternyata ini udah dikonfirmasi juga, adalah tadi gue lihat beritanya ternyata dia udah minta maaf gitu, biasa lah ya, udah klarifikasi minta maaf gitu. Nggak tahu beneran atau enggak, cuman banyak yang sok-sokan gitu lah, kamu apa, saya nih istrinya pejabat ya, mungkin kan. Terus kenapa istri pejabat lu bisa ngelewatin lampu merah gitu, bisa ngelewatin jalur busway gitu, bisa totot gitu kan. Banyak aja keluh kesah Rehan hari ini ya. Terus ada dari suara.com nih, viral video Gaga Muhammad ngeles di depan hakim soal mabuk tuai hujatan. Jadi di sini emang ada kayak orang nge-storyin atau gimana gitu kan. Di sini si hakimnya dia bilang gini, kamu tahu kamu mabuk habis minum kemarin apa dibilangnya, apa, gin and tonic 3 gelas. Iya, terus kamu bilang kamu kurang tidur juga, masih maksain juga buat nyetir mobil. Kayak diomel-omelin gitu deh. Terus ada yang bilang katanya nggak sanggup mau beli baju aja nggak sanggup gitu kan. Pokoknya bener deh gitu. Mungkin pro juga ya hakimnya, cuman dia bukannya pro sama Laura juga, cuman ini fakta-faktanya ya gitu, emang bener ya. Seharusnya kalau kamu yang udah ngantuk, misalnya pulang kampung di tol ngantuk, ya mendingan ke pom bensin dulu, apa tempat rest area, tiduran dulu gitu kan. Jangan dipaksain, apalagi nih habis mabuk gitu kan. Aduh, dia bilang ngantuk di jalan karena tidak tidur, terus kurang tidur, terus malah minum alkohol. Aduh, bener banget. Terus ada yang bilang lagi nih dari Kumparan, katanya Ibu Gaga disebut sempat ingin sembunyikan Laura Anna di rumahnya usai kecelakaan. Waduh, menculik ya jadinya ya, bukan ini ya. Malah nggak dapat apa, kecelakaan berdarah atau gimana, tidak mendapatkan pertolongan yang seharusnya gitu. Apalagi kemarin dibilang katanya baru dioperasi juga itu di hari keempat gitu. Kan aturan kalau makanya mungkin jadi separah ini gitu, atau mungkin emang udah terlanjur juga gitu. Seenggaknya kalau misalnya masih awal-awal kan pasti masih bisa, minimal lah bisa diselamatkan, mungkin bisa terapi gitu setahun, dan habis itu bisa jalan lagi gitu. Gue nggak tahu juga ya, correct me if I'm wrong gitu, gue cuman asbun doang. Next ada 6 aturan malam tahun baru tahun 2022 di Jakarta yang wajib dipatuhi. Ini beritanya itu adalah dari suara.com. Nah, kira-kira ya, kalau kamu nih mau bukan liburan, yang bilang mau ngerayain tahun baru lagi masa-masa kayak gini, kamu tuh pilihnya kemana? Kalau gue sih mungkin ya nonton kali sama adik gue ya, nontonnya tapi juga di rumah gitu. Mungkin oke, kita lihat apa nih lagi sambil kita nonton gitu. Nggak tahu sih, mungkin gue kurang seru ya dibilang. Kemarin sih adik gue dikatanya udah bakar-bakar sama temennya, bakar-bakar di tanggal 30 gitu, karena dibilang iya itu kan teman-teman SMA tanggal 30, takutnya nanti teman-temannya di tanggal 31 dia juga bakar-bakar, ada acara di teman kampus, temennya SD atau apa gitu. Jadi takutnya nanti malah di acara yang mereka segeng itu pada telat-telat atau nggak tepat waktu. Mending diduluin aja tanggal 30 tapi datang semua, bisa lama ya. Keren sih mereka, kompak gue lihat ya. Mereka bilang iya kita dia kumpulnya jam asar ya gitu, terus udah dibagi-bagiin, oh sini bawa ini, sini bawa ini. Dan semalam hari gue pulang jam 11 malam. Mungkin acara seru banget dan ya
dan udah nggak makan, katanya udah kenyang. Wah, makannya banyak ya. Next kita ke line form dari Extra Time Indonesia nih. Di sini langsung kelihatan ya fotonya ketua PSSI kita lagi mencium lambang Garuda ya, bukan lambang PSSI katanya nih ya, gue bacain ya. Muhammad Irawan mengaku belum tahu apakah dirinya tepat jadi berangkat ke Singapura atau tidak untuk mendukung langsung timnas Indonesia. Pasalnya dia mengaku sedang tidak fit dan belum melakukan tes swab PCR yang merupakan salah satu syarat untuk berpergian ke Singapura. Kata-katanya nih, lihat perkembangannya besok ya. Kalau kondisi tubuh saya bagus, saya akan berangkat. Saya belum PCR juga sih. Kalau situasi tidak memungkinkan, daripada menyusahkan nanti sampai di sana karantina, nonton juga enggak. Saya tinggal di Singapura. Kita nonton tidak, saya tinggal di Singapura kata gitu. Kita lihat perkembangannya besok. Hari Jumat, maksudnya besok Jumat, berarti ini hari Kamis ya diambil. Terus katanya karena pesawat sampai sore ini agak flu, tapi saya paksakan datang ke final Liga 2 tadi malam karena tadinya Presiden Jokowi mau hadir tapi tidak jadi dan diwakili sama Menpora. Kalau saya tidak datang, saya tidak enak sama Menpora. Oh ya benar. Tapi katanya badannya nggak enak juga. Wah, nanti malah pas salam-salaman itu ini lagi apa? Nyebar penyakit, nggak tahu lah, kan masih nggak enak ya, bukannya fix COVID. Next, Miminnya katanya nanya bakar apa malam ini. Wah, pasti kalau lihat story ini pasti bakar-bakaran ya, nggak tahu juga. Oh, ini ada postingan dari Extra Time, dia nge-repost video dari akun TikToknya James Maddison, salah satu star playernya Leicester City, bermain sebagai midfielder di center ya. Dan ternyata mungkin dia kaya juga dengan gajinya segitu ya, apalagi CR7 sama Messi kali ya, gajinya seabrak-abrak. Udah pakai Lamborghini, rumah bagus, anjing top juga kayaknya ya, keren deh. Terus kira-kira masih ada nggak ya orang-orang yang ngucapin Happy New Year tapi pakai fotonya New Year-nya Munchen. Happy New Year gitu. Next ada dari statistiknya Cristiano Ronaldo selama 2021 ini, jadi dibilang ada top score all of time, top goal scorer of all time, terus ada lagi top international goal scorer of all time, Serie A Golden Boot winner, UEFA Euro Golden Boot winner, Portugal's top scorer, Juventus top scorers, and then now di umur yang 36 tahun juga ada statistik baru, adalah Man United top scorer. Wow. Tuh keladi nih di FM gue ya, masih di tahun 2022 gitu. Ini udah retire dong, gimana ya? Aduh, gue telat sih ya, gue nunggu segala lagi mau sing in, tapi kayak udah di bulan Mei gitu kan, dia udah keburu retire. Atau gue tuh dari awal, dari Januari atau Februari gitu. Terus ada pembegalan di Medan, ditetapkan jadi tersangka pembunuh pelaku begal. Apa sih ini? Beruntung Cancelo tinggal di MU. Apa sih? Gue tahu nih, gue belum connect sama jokes ya. Terus nih, Gio Cancelo baru saja mengalami kejadian naas. Ia dan keluarganya diserang oleh 4 orang pria di kediamannya yang juga merampok beberapa perhiasan. Kata Cancelo nih, sayangnya aku baru saja diserang dan beberapa pria pengecut yang terpenting bagiku, kami semua baik-baik saja. Oh, kalau misalnya di Indonesia itu tadi dibilang ya, pembegalan di Medan ditetap jadi tersangka pembunuhan pelaku begal. Oh, kalau di Indonesia masih sampai kebunuh gitu kali ya. Bisa dilihat sih pelipisnya berdarah gitu. Cancelo ini kalau nggak salah tadi gue lihat di FM gua kemarin tuh umurnya 28. Terus ada pertandingan nih di IPL, MU versus Burnley 3-1. Oh, congrats ya buat fansnya MU. Ada McTominay yang golin, terus ada own goal dari Ben Mee, dan ada yang golin Ronaldo di menit 35. Wah, top scorer pantesan tadi ya. Golnya sih lumayan juga. Ini Tominay yang golin. Gua kira Ronaldo ya, dia main asal nge-shoot padahal lagi dikontrol sama temennya, tapi untung gol. Coba kalau nggak gol. Next nih lagi viral ya, buat mungkin
fans Chelsea juga. Ada Lukaku yang komen buruk gitu ya buat Chelsea, buat fansnya juga. Jadinya jadi fans Chelsea itu jadi agak kurang respect, karena katanya dia bilang dia mau balik lagi ke Inter gitu. Dia bilang katanya sistem yang yang sekarang, yang Tuchel pakai sekarang katanya tidak sesuai yang dijanjikan atau gimana gitu. Dan dia juga katanya mau balik ke Inter tuh nggak nanti pas dia udah tua, dia mau mungkin dari sekarang. Jadi dia masih tetap bakal house goal gitu. Salah sih dia ngomong kayak gini. Mungkin katanya rekaman itu diambil hari apa gitu kan. Misalnya kemarin kan tanding kebetulan Lukaku golin 1 kan, asis dari Mason Mount lawan Brighton sama kan. Iya 1-1 di comeback sama golnya Danny Welbeck di injury time gitu. Jadi pemain Chelsea nggak fokus sampai akhir ya. Nah mungkin itu diambil 3 hari sebelum pertandingan. Dia komen kayak gitu. Ya Allah, gue jadi ngedukung deh. Gue sih bilang ya, kalau emang lu udah nggak mau di Chelsea ya udah, nggak usah dipaksain gitu. Malah ntar jadi malas-malesan atau gimana gitu. Maksudnya carilah emang pemain tuh seharusnya adalah orang yang pengennya di Chelsea gitu, nggak yang kayak Lukaku kayak gini modelannya. Nggak tahu juga nantinya kayak gimana ya. Gue bacain ya, ini langsung dari Fabrizio Romano nih. Padahal dibilang juga baru 6 bulan di Chelsea. Dibilang ya, secara fisik saya baik-baik saja, tapi saya tidak bahagia dan situasi di Chelsea saat ini. Dengan situasi di Chelsea saat ini, Tuchel telah memilih untuk bermain dengan sistem lain. Namun saya tidak akan menyerah. Saya akan profesional. Gitu. Terus sekarang adalah waktu yang tepat untuk membagikan perasaan saya. Saya telah mengatakan bahwa Inter ada di hati saya. Saya tahu saya akan kembali ke Inter. Saya sangat berharap begitu. Saya jatuh cinta dengan Italia, katanya gitu. Dia juga katanya minta maaf dengan cara dia harus cabut dari Inter gitu kan. Padahal kalau dicabut dari Inter juga win-win solution gitu. Dia cabut, Inter dapat banyak duit, lagi krisis juga kan, good solution. Terus ada ucapan selamat kita harus ucapkan nih buat juara Liga 2 2021, yaitu Persis Solo. Si ini ya, yang punyanya anaknya Jokowi, punya Kaisang. Backupannya polisi cuy. Polisi, backupannya presiden. Pasti kan keren ya, langsung bisa dikasih semangat langsung sama presiden gitu kan. Ada penggawainya yang gue kenal sih, ada Ivan Bahdim doang, sisanya gue nggak tahu nih. Mungkin gue emang kurang belajar lagi nih, kurang research lagi. Dan runner up-nya ada Rans Cilegon, top skornya katanya ada Beto ini Loco Gonzales, nggak tahu ya. Pemain terbaiknya ada Rival Lastori. Oke, congrats buat timnya Raffi Ahmad. Cilegon tuh udah kalah lawan Persis Solo 2-1. Irfan Bahdim dong ngasih brace. Terus nih ada lagi dibilang Liga 1 aja masih setengah musim, sedangkan Liga 2 nya udah final gitu. Jadi setengah musimnya lagi kira-kira ngapain ya? Mending Liga 2 mungkin bisa dibilang mungkin bikin cup domestik gitu kali ya, bisa ya. Terus ada peraturan dari Cina yang resmi melarang para pemainnya yang membela timnas Cina untuk memiliki tato. Nah, sedangkan kalau yang misalnya udah memiliki tato mungkin bisa ditutup pakai itu apa sih namanya, gue nggak tahu deh, yang buat nutupin tato tuh bahannya gitu kan, jadi ada outernya gitu, atau mungkin bisa juga dihapus gitu. Cuman ya berarti kata pemerintah, gue rasa pemerintah Cina tuh nggak bisa menghargai seni mungkin ya. Cuman alasannya sih katanya adalah supaya mencontohkan yang baik gitu buat masyarakatnya. Lalu kita pakai tato nggak baik berarti ya, ngerti nih Rehannya. Next ada apa lagi? Ada Dewa United yang menang 1-0 lawan PSM Jogja. Ada kasus positif COVID-19 juga di skuadnya Real Madrid sejak awal Desember. Jadi ada banyak banget yang kena COVID-19. Salah satunya ada Davide Ancelotti, Luka Modric, Marcelo, Bale, Rodrigo, Asensio, Lunin, Alaba, Isco, Arribas, Valverde, Courtois, Camavinga, sama Vinicius. Wah, banyak banget ya. Ngerti lagi, Chelsea juga kayak gitu sih.
Terus ada lagi postingan nih dari Extra Time Indonesia di mana ini banyak banget syutannya Odoi yang nggak bisa masuk atau gol gitu. Nah sedangkan kalau misalnya Werner pasti langsung dibully gitu. Nah, dia bilangnya sih di sini tidak pernah dibahas media karena dia bukan Timo Werner. Padahal ya agak sama-sama juga sih. Mungkin agak lebih parah Werner karena mungkin gawang udah kosong gitu, tapi nggak gol. Ya tahu nih. Terus ada yang bilang kemarin waktu leg pertama Indonesia lawan Thailand nih, katanya dibilang Thailand tuh nggak menghargai pemain Indonesia karena udah menang 3-0 tiba-tiba dia tuker kiper gitu kan. Itu kan kayak dibilang wah ini apaan nih, wah ngeledek nih gitu kan. Tapi sebenarnya katanya udah dikonfirmasi oleh pihak Thailand itu adalah sebagai apresiasi bagi kiper mereka si Kawin, karena katanya nih bapaknya baru aja meninggal kemarin atau pas hari itu gitu. Jadi pertandingan dia si Kawin masuk itu udah di 3-0 itu sebagai apresiasi untuk orang, dikhususkan untuk bapaknya gitu. Dan gue lihat waktu dia masuk gitu kan nggak sia-sia dia masuk, tapi dia juga ngeblok beberapa tendangan-tendangan pemain Indonesia. Jadi mungkin di situ dia kalau lagi main PES nih istilahnya dia lagi merah kan, wah ini ada selain gue harus menang, perform gue harus bagus, gue harus clean sheet ya. Dan nyatanya keren juga ya. Jadi jangan main asal nuduh-nuduh aja gitu ya, jangan wah langsung hate speech gitu kan, komen gak jelas. Terus ada berita lagi nih, Ousmane Dembele kemungkinan gak akan diperpanjang kontraknya oleh Barcelona. Kedua belah pihak gagal menemukan kesepakatan. Mungkin Dembele ini sama manajernya sama agentnya tuh minta gaji bonus kegedean ya, padahal timnya juga lagi seret gitu. Terus juga dibilang katanya dalam pertemuan hari ini pihak Dembele meminta gaji kotor sebesar 40 juta euro per tahun dan plus 20 juta euro sebagai bonus jika perpanjang kontrak gitu ya. Gitu sih sekarang banyak bonus yang di sini ya, duit aja. Mungkin dibilang ya gitu, masa sebagai atlet kan nggak panjang, dari umur 17 tahun gitu. Mungkin siapa sih sekarang yang udah main reguler di umur 17 tahun? Mungkin dulu Kamavinga gitu kan, atau siapa ya, ini siapa namanya, Donnarumma gitu kan. Paling sampai umurnya berapa sih, mungkin 33 juga udah susah gitu. Ini aja Ronaldo 36, wah latihan ototnya banyak banget kan, beda lah sama yang lain kan. Ronaldo kan legend. Terus ada City nih, track recordnya 10 kemenangan beruntun di Premier League dan unggul 8 poin di klasemen. City di peringkat 1, peringkat 2-nya Chelsea beda 8 poin gitu. Tapi Chelsea sama peringkat 3-nya Liverpool masih ada satu pertandingan yang belum dimainkan gitu. Jadi masih ada cadangan 3 poin. City menang 1-0 tipis ya, berarti ini lawan Brentford. Berarti Brentford keren juga ya taktiknya, atau misalnya kualitas pemainnya bisa nahan City buat ngegolin banyak gol. Keren. Siapa sih ini pelatihnya kalau nggak salah yang pakai kacamata, bukan kacamata, topi juga ya, gue lupa deh ini. Next ada Chelsea yang harus berakhir seri di bulan ini untuk 5 laga home-nya. Imbang terus, gue sih masih bilang ya udah imbang nggak apa-apa sih, alhamdulillah daripada kalah kan. Terus ada ini kocak sih, ada gambar katanya di Banyuwangi ada persatuan dukun yang gelar ritual khusus demi Indonesia juara AFF. Gokil, nggak ngerti gue bilang. Ini ada statistik juga soal pertandingan Indonesia Thailand kemarin ya. Ini kalau untuk diakui statistiknya lumayan cukup jomplang ya, dimana di sini ada syuting Indonesia cuma ngasih 4 syuting, sedangkan Thailand 19. Yang shoot on target ke arah gawang Indonesia cuma 1, sedangkan Thailand 9. Jadi kiper kita Nadeo itu udah ngasih 5 save. Terus buat kontrol bola, penguasaan bola, Indonesia sangat jauh gitu. Thailand 67%, sedangkan Indonesia 33%. Operan yang berhasil, yang sukses, Thailand ini sebanyak 536 kali, sedangkan Indonesia setengahnya aja gua rasa 500 nggak nyampe tuh, setengahnya aja nggak nyampe, dikit ya. Indonesia cuma 266. Sedangkan untuk akurasi operannya Thailand tuh 85%, sedangkan Indonesia 72%. Ini masih banyak
operan-operan yang nggak nyampe gitu, yang salah passing gitu mungkin. Tapi Indonesia udah ngasih pelanggaran sebanyak 22 kali, sedangkan Thailand ngasih pelanggaran 14 kali, dan itu pelanggarannya bagus semua gitu, jauh dari kotak penalti. Karena katanya emang Indonesia kan yang menakutkan adalah counternya gitu, mau main cepat counter. Nah di situ pemain Thailand ngasih oke, daripada dia counter, oke kita langgar aja, tapi langgarnya bersih gitu. Thailand juga gara-gara dia ngelanggar itu ada 2 kartu kuning, sedangkan Indonesia cuma 1 kartu kuning. Ini kalau nggak salah diving di kotak penalti kan. Offside juga sama-sama 2, dan dikasih corner Thailand 7 cuy. Thailand dapat corner 7, Indonesia cuma 1. Nah kalau 7 untung nggak ada yang gol dari ini, dari sundulan gitu. Karena kalau nggak salah kan Bagot 3 masuk di babak kedua gitu, mungkin bagus tuh performanya, gue kurang tahu juga ya. Oke, mungkin segitu dulu dari line foam extra time. Coba kita ke line foamnya Liga Inggris. Ada pertandingan nih nanti hari tanggal 1. Ada Arsenal lawan City, terus Tottenham yang lawan Watford, and then di hari Minggunya tanggal 2 ada pertandingan antara Liverpool lawan Chelsea. Itu sih yang seru. Hari Selasanya jauh ya, hari Selasa, dari Minggu ke Selasa, berarti hari Senin skip nih. Oh ini Selasanya dini hari, ada MU yang lawan Wolves. Terus ada berita apa lagi? Ini ya statistiknya Rangnick. MU di Premier League sejak Rangnick menjadi manajer menang 3 kali, 1 kali seri, meraih 3 kemenangan dan 1 kali imbang. Terus ada ini transfer, kayak ini ada berita transfer. Jadi ada Napoli yang katanya tertarik untuk mendatangkan ex-Sultan ZB dari MU dengan status pinjaman plus opsi pembelian secara permanen di akhir musim. Sang pemain akan kembali ke MU dan dipinjamkan lagi ke klub lain apabila Aston Villa memutuskan untuk mengakhiri masa peminjamannya, kata Fabrizio Romano. Next ada berita lagi, katanya ini fan Norwich City menghina dan meneriaki kata-kata kasar kepada pemain pinjaman Chelsea ini ya, maksudnya pemain Chelsea tapi dipinjamin ke Norwich. Ada Billy Gilmore. Di sini katanya fans Norwich juga mendesak sang pemain untuk katanya balik aja udah ke Chelsea, katanya gitu. Terus fans Norwich juga mengkambing hitamkan Bill Gilmore menyusul kekalahan Norwich dari Crystal Palace pada hari Selasa kemarin. Beritanya dari Gol ya. Terus ada prestasi buat Son Heung-min yang terpilih menjadi pemain terbaik Korea Selatan pada tahun 2021. Congrats Opa gitu tulisannya. Terus ada John Terry yang akhirnya balik lagi ke Chelsea, dan di sini dia menjadi advisor untuk tim akademinya Chelsea gitu. Terus ada berita apa lagi nih ya? Masih ada yang tadi. Oke. Ada timnas Indonesia katanya hanya mendapat 193 operan serta 1 tembakan tepat sasaran. Nah itu kan tadi tuh dari line formnya kabar Liga Inggris. Kira-kira nih ada apa lagi nih? Belum ada lagi. Next ya, kita coba. Oh ini ada Arteta, katanya Arteta nggak akan mendampingi Arsenal saat bertanding melawan City karena hasil tes dinyatakan positif COVID-19. Oh ini sama kayak Gerrard kemarin ya, nggak bisa nemenin Villa gitu. Next ada AS Roma yang katanya sedang dalam perbincangan dengan Arsenal untuk mendatangkan pemain Arsenal Maitland Niles dengan status pinjaman plus opsi pembelian serta secara permanen di akhir musim. Next ada apa lagi nih? Ada katanya Indonesia official resmi tergabung di grup B bersama Malaysia, Myanmar dan juga Laos untuk kompetisi AFF Champion U23 2022. Kompetisi ini juga katanya akan dimainkan di 14 Februari, wah Valentine dong, sampai 26 Februari 2022 di Kamboja. Oh berarti seminggu dong. Enggak lah, 2 mingguan ya. Wah
Grup C-nya tapi aneh cuma 3 orang, cuma Thailand, Vietnam, Singapura. Wow. Terus ada, nah jadi ini kabarnya Harry Kane ya, dia itu udah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya di Premier League. Ada 1 gol lawan Liverpool, 1 gol lawan Palace, 1 gol lawan Southampton. Jadi performanya lagi naik ya di bawah asuhannya Antonio Conte. Semoga Tottenham juga performanya makin lama makin naik gitu, nggak cuma 1 pemain doang. Percuma kalau top skor tapi timnya kalah mulu kan. Jadi seret gol, jadi golnya harus dia terus. Kalau Kane-nya lagi cedera gimana, nggak bisa ngegolin kan. Next ada dari mana? Oh nih katanya Leicester City adalah tim pertama yang menghentikan Liverpool mencetak gol dalam 28 pertandingannya di semua kompetisi musim ini. Wah, berarti Liverpool emang sih kemarin sempat back on fire lagi. Itu berkat Salah juga sih gue lihat ya. Salah ngegolin mulu. Wah, ntar giliran kalau misalnya Piala Afrika udah mulai gimana ya, Salahnya harus harus berkontribusi sama Mesir, sedangkan lawan Liverpool nggak bisa tanding dan juga lagi on fire banget gitu kan. Takutnya trennya malah pas balik nggak bisa on fire lagi sih Salahnya gitu. Cuman nggak tahu ya, ini kan Salah ya, dulu juga sempat dibilang cuman one hit wonder, tapi ternyata enggak gitu, udah 5 musim dan wah tetap on fire terus. Ada apalagi berita, oh nih katanya nih City resmi melepas Ferran Torres ke Barcelona dengan harga 55 juta plus 10 juta euro bonus dan kontrak selama 5 tahun. Selama 18 bulan memperkuat City, ia berhasil meraih juara Premier League dan juga Carabao Cup. Lu udah bener-bener di City, di liga paling kompetitif di dunia gitu kan, lu malah pilih main di Barcelona gitu. Kalau sekarang ya gue lihat mungkin City aja bisa buat ke final champion tahun ini. Jangan lu malah pergi ke Barcelona yang belum tentu bisa ke final champion gitu kan. I don't know ini gimana ya. Dah kita ke sini dulu nih, ada dari line form-nya The Blues Indonesia di mana Reece James harus kembali injury ya, karena katanya nih Reece James grade 2 and 3 injury 4 weeks, lebih dari 4 minggu buat healing gitu. Kemungkinan Reece James akan absen setidaknya selama 4 minggu akibat cedera yang dideritanya saat menghadapi Brighton. Ada mungkin nggak tahu nih, katanya tendon, terus muscle belly, hamstring ya katanya hamstring ini di paha sebelah kiri. Next ada Mason Mount ya, kata bilang gelar selalu menjadi tujuan kami ingin berada di atas sana lebih dari sebelumnya musim ini. Kami merasa memiliki peluang besar, kami pasti bisa melakukannya, kami memiliki kepercayaan diri. Tapi kita juga harus rendah hati dan fokus, kami harus terus melakukan dasar-dasarnya dengan baik gitu. Terus katanya nih, menurut Matt Law, pernyataan yang dilontarkan Lukaku itu telah terjadi 3 minggu yang lalu saat ia merasa frustasi karena situasi yang dialaminya, positif COVID dan yang lain-lain. Bener kan? Jadi bukan setelah pas kemarin ngegolin gitu. Mungkin sekarang beda lagi atau gimana gitu. Padahal kemarin ya 2 pertandingan 2 gol sih setahu gue tuh si Lukaku ya. Terus ini ada lagi dari The Blues Indonesia, line form-nya situasi Chelsea benar-benar buruk. Apalagi di posisi defender nih Rudiger yang kemungkinan besar nggak bakal perpanjangan kontrak. Nah Aspi juga sama. Terus beredar juga rumor kalau Christensen juga bakal cabut dari Chelsea. Jadi ada 3 kayaknya pemain Chelsea yang mau ke Barca semua nih. Terus kalau Rudiger entah ke Real Madrid atau Munchen gitu. Terus transfer musim dingin dan musim panas nanti bakalan berharga banget buat tim. Seenggaknya amanin 1 center back dan juga defensive midfielder. Chelsea bisa manfaatin pemain yang penampilannya bagus seperti peran Levi Colwill yang signifikan di Championship, and then ada Gallagher sama Armando Broja di Premier League, dan bisa take over Gilmore buat kedalaman squad gitu. Ini opini dari admin nih gue rasa ya. Terus ada lagi katanya
Apapun pernyataan yang dilontarkan, semoga baik pemain maupun klub bisa menyelesaikan masalah ini dan dapat solusi terbaik. Mungkin Lukaku emang kurang suka sama sistem mainnya Conte juga sistem mainnya Tuchel. Conte juga pernah bilang Lukaku bakal jadi pemain yang buruk jika tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Tapi jika pelatih bisa memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan jadi pemain yang jauh lebih baik dari perkiraan orang-orang. Gue sama sekali nggak ngeremehin Tuchel atau merasa Tuchel nggak bisa memanfaatkan Lukaku. Gue berharap Tuchel segera dapat solusi untuk memanfaatkan Lukaku dengan baik. Terus katanya waktunya buat percayain sama pemain-pemain muda Chelsea yang dapat kesempatan main dan jangan terlalu banyak diremehin ini itu. Mereka yang dari kecil main di Chelsea, mereka yang tahu situasinya. Gitu ya, masih masalah kemarin Lukaku gitu. Ada yang bilang katanya Lukaku belum move on. Terus ada pernyataan Gus Poyet katanya nih, saya terkejut jika dia harus mengoper. Oh ini waktu operannya Odoi gagal buat Mason Mount ya. Bukannya dia mencoba melewati back atau di sekelilingnya dia langsung mengenai back. Itu sangat aneh. Biasanya Anda melewatkan umpan di belakang karena pemain lain terlalu jauh di depan, atau Anda mencoba memainkannya terlalu pintar. Dia tidak melakukan itu atau yang lain, dia langsung mengenai back. Sangat aneh. Jadi dia masa iya mafia bola gitu kan, nggak tahu juga. Mungkin untuk sekarang pemain top mungkin salah passing kayak gini nggak tahu deh gue bener apa enggak ya. Katanya dia nggak, bolanya juga mungkin nggak dia gocek-gocek atau gimana, dan ngopernya adalah nggak ngelewatin back gitu, emang sengaja ke backnya gitu. Mafia bola nih kayaknya. Terus ada 3 gol dalam 4 pertandingan terakhirnya untuk Chelsea, Romelu Lukaku gitu. Terus ada Mason Mount juga yang 4 gol 3 assist, padahal dia udah main 70. Dia main setiap 70, selalu main rata-rata 70 menit setiap pertandingan gitu. Kira-kira nanti Chelsea bisa menang gak ya lawan Liverpool, mainnya di home di tanggal 2 Januari. Liverpool habis seri juga ya kan. Terus dibilang nih, ada juga katanya Chelsea telah kehilangan 11 poin saat posisi unggul di Premier League musim ini lebih baik dari mereka yang melakukannya sepanjang musim. Oke, itu dulu. Kita lihat Chelsea Indonesia. Ini katanya ada Lyon yang menolak permintaan dari Chelsea untuk memanggil kembali Emerson Palmieri dari masa pinjamannya pada bulan Januari. Mungkin ini gara-gara Chelsea lagi krisis pemain, banyak yang covid, banyak yang cedera kan. Chilwell juga katanya akan menjalani operasi ACL minggu ini. Ini katanya sukses kan. Terus ada Havertz yang udah ikut latihan bersama skuad utama setelah serangkaian tes yang hasilnya sekarang udah negatif COVID-19. Ada Konde nih katanya masih pengen datang ke Chelsea dan memiliki kesepakatan dengan The Blues untuk pindahannya di masa depan, namun transaksi di bulan Januari akan sangat sulit. Jadi kayaknya nanti musim depan ya. Gue juga takut sih kalau misalnya transfer di tengah musim kayak gini tuh kadang tuh flop gitu kan. Contohnya Torres, Coutinho, banyak kayak Griezmann kali ya, pokoknya Menimor deh. Pokoknya mendingan ya itu deh, emang pemain-pemain akademi aja, atau misalnya dipinjemin dibalikin aja gitu. Oke, itu aja. Sekarang kita ke line home-nya kabar Chelsea Indo, masih soal Lukaku. Katanya sih ini antara masalah sama pelatih atau masalah mental pemainnya sih. Terus ada Rudiger yang katanya makin dekat sama Real Madrid. Aduh, kasihan banget Chelsea. Karena tidak ada klausul pembatalan dalam kesepakatan peminjaman Emerson, Lyon pun menolak untuk menyetujui pemanggilan Emerson oleh Chelsea pada bursa transfer musim Januari mendatang. Bisa Lyon begitu ya? Lu begitu nggak suportif sama Chelsea, besok-besok nggak dipinjemin lagi deh. Parah emang deh. Next ada Aspi, Christensen sama Rudiger yang fix belum memperpanjang kontrak. Terus ada Lukaku yang katanya nggak happy, pengen balik lagi ke Inter. Terus juga di bulan Desember banyak hasil imbang, itu katanya kacau. Gue sih melihatnya sih, kalau misalnya hasil imbang masih alhamdulillah masih mending gitu daripada kalah kan.
Lukaku kalau nggak bahagia ya udah gitu. Haalandnya udah Haaland, gue juga bingung kenapa Chelsea awalnya Lukaku gitu, cuman ya udah kebeli. Ada untungnya Lukaku dia punya ini kan, mantan pemain tim akademi Chelsea aja gitu, maksudnya udah 3 tahun di Chelsea gitu, bisa lah buat ngakalin rulesnya IPL gitu. Buat Aspi sayang banget ya, ini kapten, mainnya bagus juga, selalu working rate-nya tinggi, nggak pernah error gitu kan, main di banyak posisi bisa gitu kan, sebagai defender kanan kiri tengah. Wah dulu sempet mau digantiin sama siapa tapi performnya juga tetap naik konsisten. Sayang kalau harus ninggalin Chelsea gitu. Cuman gue tahu juga kalau dia pindah ke Barca kan mungkin gaji lebih gede. Pasti di sana enak gitu, maksudnya di kampung halamannya sendiri, negerinya, buat di masa-masanya tua gitu. Sedangkan di Chelsea kan Chelsea pasti kalau ngasih kontrak kan nggak 5 tahun buat langsung banyak gitu kan, pasti kayak cuma setahun doang gitu kan, udah regulasi dari klubnya. Sedangkan kalau ke Barca mungkin udah dapet 3 tahun gitu kan, masih mending 3 tahun gaji lebih tinggi ya. Gue bisa sih ngebiarin our kapten pergi gitu. Kalau buat Christensen ya parah sih, ini pemain akademi nih, pas lagi pengen-pengennya Chelsea dia cuman baru sebentar mungkin ya 2-3 musim sebelumnya dipinjemin Gladbach, WTC pindah kan, nggak tahu juga, mungkin dia kalau pindah kan gaji lebih besar. Kalau di Chelsea mungkin gajinya nggak gede. Rudiger ya ini emang preman tai. Terus ada Lucas Digne yang katanya bakal jadi target utama Chelsea di bursa transfer musim dingin ini. Ia dinilai merupakan pemain yang cocok untuk menggantikan Chilwell yang lagi cedera. Soalnya kan Digne ini juga crossingnya, free kicknya tuh bagus banget, akurat gitu. Jadi cocok gitu kalau buat skema wingback gitu. Dan juga katanya dia nggak happy di Everton, mungkin gara-gara Rafa Benitez gitu kan. Gue sih Digne kalau ini ada di misalnya gue pasti beli jersey-nya Digne sih. Terus Reece James yang katanya nih mengalami baru diagnosisnya katanya mengalami cedera hamstring. Soal Lukaku gue nggak tahu sih nanti gimana ya komennya Tuchel soal komennya Lukaku tadi, tunggu aja. Oke deh, itu dulu aja. Thank you banget yang udah dengerin. Sorry nih kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi atau mungkin jelek banget, karena emang lagi susah ngomong banget nih gara-gara ini ya sariawan. Dari tadi peri-peri banget gue ngomong, udah kayak jontor bibir sekarang nih. Thank you banget yang udah dengerin. Tetap sehat-sehat terus, jaga protokol kesehatannya, jangan sampai sakit ya. Oke deh, thank you semuanya, bye bye, love you.